Sebenarnya cukup banyak sekelas entertainer yang mengidap kanker kerongkongan. Seperti yang saya sebutkan musisi ternama di Jepang, yaitu Keisuke Kuwata, lalu Goro Noguchi, dan Yasuki Takajin. Cukup banyak bukan? Mari kita bahas bersama-sama mengenai kanker kerongkongan ini. Sayangnya, dari semua kanker yang ada, kanker kerongkongan ini memiliki beberapa gejala pada tahap awal yang tidak disadari. Maka dari itu, deteksi dini sangat penting karena akan menjadi masalah yang besar bila kamu tidak menyadari hal tersebut. Bisa jadi saat seseorang sedang bersantai seperti ini, sebenarnya dia butuh pertolongan dikarenakan kanker ini. Berikut adalah kemungkinan 3 gejala yang biasa dialami penderita kanker kerongkongan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut apabila terjadi gejala kanker tersebut, supaya kita bisa lebih berhati-hati. Halo, saya Dr. Otafuku dari Jepang. Selamat datang di channel Nasihat Dokter Jepang untuk para viewers pertama kami. Kali ini kita akan membahas 3 gejala kanker kerongkongan yang tidak boleh diabaikan. Lalu di akhir video saya juga akan menjelaskan hal penting yang harus diperhatikan untuk mencegah kanker ini. Kalau begitu, mari kita mulai bahas bersama-sama. Gejala kanker kerongkongan yang tidak boleh diabaikan nomor 1 adalah noda makanan. Pertama-tama, apakah kamu tahu apa peran dari kerongkongan manusia? Kerongkongan merupakan bagian organ manusia yang menghubungkan mulut ke lambung. Kerongkongan merupakan jalan masuknya makanan tanpa memiliki peran mencerna atau mengumpulkan makanan. Ketika manusia sedang makan, makanan tersebut masuk dari mulut ke tenggorokan, lalu melewati kerongkongan dan mencapai isi perut. Saat ini, bila adanya kanker kerongkongan terjadi, rasa makanan akan terasa menyentuh bagian kanker tersebut dan akan meninggalkan sensasi seperti tertinggal atau layaknya noda di dalam kerongkongan, terutama bila kamu makan makanan panas dan pedas. Itu akan terasa sakit di bagian tersebut saat melewatinya. Saat sensasi perih karena makanan panas dan pedas itu terasa, mungkin penderita akan menerka. Apakah kerongkongan saya mengalami luka dalam ya? Mungkin akan sulit dibayangkan bagi yang belum pernah mengalami hal tersebut dan merasakan seperti apa sakitnya. Sakitnya itu bisa seperti sensasi perih seperti berduri, atau bagian belakang dada akan terasa panas tanpa sebab. Dan bila noda makanan tersebut terasa perih terus-menerus, bisa jadi kanker tersebut tumbuh lebih besar lagi dan bertumbuh lagi. Maka dari itu, bila kamu merasakan seperti noda makanan yang tertinggal di kerongkongan, maka kamu harus berhati-hati mengenai hal ini. Gejala kanker kerongkongan yang tidak boleh diabaikan nomor 2 adalah sulitnya menelan makanan. Dalam kata lain, tidak bisa menikmati makanan dengan baik. Saat penderita kanker kerongkongan makan, makanan tersebut akan terasa menyangkut dan terasa tersumbat di kerongkongan. Hal ini sering terjadi karena kanker kerongkongan tersebut sudah bertumbuh di dalam kerongkongan dan sudah mencapai batas tertentu. Kanker kerongkongan yang tumbuh membesar seperti itu akan mengganggu aktivitas makan. Karena kanker tersebut dari yang baru tumbuh kecil seperti ini bisa menjadi besar dan menghambat jalan masuk makanan. Maka dari itu akan terasa sangat sulit menelan. Misalnya, penderita tersebut akan kesulitan makan yakiniku ataupun sushi. Bahkan makanan kesukaannya pun akan terasa sulit dikonsumsi, dikarenakan susah untuk menelannya. Terkadang penderita masih bisa memakannya dengan mudah, tapi akan sering terasa mual dan muntah, dikarenakan tumbuhnya kanker kerongkongan tersebut. Secara alamiah, penderita akan kekurangan asupan makan karena gejala ini. Dikarenakan pola makan yang tidak seimbang tersebut, pastinya gejala selanjutnya dapat membuat penderita kanker kerongkongan akan mengalami penurunan berat badan. Gejala penurunan berat badan ini adalah tipikal dari penderita kanker kerongkongan. Sebelum kita lanjut ke gejala ketiga, ada baiknya bila kamu menyukai dan melihat video-video kami mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami supaya kami bisa terus update mengenai video-video terbaru di channel kami. Gejala kanker kerongkongan yang tidak boleh diabaikan nomor 3 adalah suara serak. Apakah kamu berpikir kerongkongan adalah salah satu penyebab suaramu menjadi serak seperti ini? Suara serak merupakan gejala yang biasa, bukan? Saya gambarkan kasus yang sangat sering terjadi, yaitu seseorang mengalami serak pada suaranya, lalu memilih untuk datang ke klinik THT. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata tak sedikit yang ditemukan kanker kerongkongan pada penderita tersebut. Lalu pasti ada dari kamu bertanya-tanya, apa hubungannya suara serak dan kanker kerongkongan? Dengan begini, saya akan menjelaskan mekanisme mengapa penderita kanker kerongkongan mengalami gejala serak. Ketika manusia mengeluarkan suara, jaringan elastis yang berperan dalam menghasilkan suara manusia yaitu pita suara. Dan pembentukan suara itu membuat sinyal dari otak menggerakkan otot ke saraf laring berulang. Lalu, saraf laring tersebut bersebelahan dengan jalan masuknya kerongkongan yang menghubungkan otot-otot untuk menggerakkan pita suara. Ketika seseorang mengalami kanker kerongkongan yang telah menyebar di bagian tersebut, kelenjar getah bening akan menyentuh saraf laring sehingga menyebabkan perintah dari otak tidak terkirim dengan baik, dan suara akan menjadi serak dan memudar. Gejala suara serak ini bisa jadi tanda gejala pertama dari kanker kerongkongan. Jadi mohon berhati-hatilah karena banyak kasus yang ditemukan dari awal gejala suara serak ini. Lalu bila kamu sering mengalami gejala seperti ini, sebaiknya periksakan segera lebih awal ya. Bila kamu bingung harus berobat kemana mengenai hal tersebut, ada baiknya kamu mengunjungi spesialis gastroenterologi. Gastrologi adalah spesialis ilmu kedokteran yang berkonsentrasi pada penyakit sistem pencernaan. Jadi, saat kamu merasakan gejala suara serak, baiknya kamu ke klinik THT terlebih dahulu. Lalu, dirasa harus ada penanganan lebih, baiknya kamu ke dokter spesialis gastroenterologi. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada yang harus diwaspadai untuk mencegah kanker ini? Menurut saya, hal yang paling berpengaruh adalah gaya hidup. Mohon untuk kurangi meminum alkohol ataupun merokok, karena sumber terbesar penyebabnya ialah hal tersebut dan gaya hidup yang tak sehat. Sepertinya cukup sampai di sini video kami minggu ini. Untuk video menarik mengenai pencegahan lainnya, ada di channel kami. Jangan lupa untuk ditonton ya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.